Nah, ada yang khas dari Imam Hanafi dalam istinbat hukum. Kalau yang Imam Syafi'i kan kita kenal, karena sebagian besar kita Syafi'i. Dasar istinbat hukum itu Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kalau Imam Hanafi, yang populer dasar istinbat hukum dari beliau itu ada 6. Yaitu Al-Quran, Sunnah, Qaul Sahabah, kemudian Qiyas, kemudian Istihsan, kemudian Urf. Al-Quran kita sudah kenal, Sunnah kita sudah paham, paling tidak ngerti maksudnya. Qaul Sahabah, ya berarti pendapatnya para sahabat. Jadi ini dasarnya untuk istinbat hukum. Kalau di Al-Quran tidak ada, di Sunnah tidak ada, Qaul Sahabat tidak ada, Qiyas. Qiyas itu menghukumi sesuatu dengan menganalogikan dengan hukum yang lain yang setara atau mirip. Itu namanya Qiyas. Kemudian ada Istihsan. Nah ini yang unik, ada 2 ini. Istihsan sama Urf. Jadi istihsan itu kalau diartikan harafiah maksudnya menganggap baik atau mencari yang baik. Kalau dalam usul fikih istihsan itu meninggalkan satu hukum yang sudah ditetapkan, pindah ke hukum yang lain berdasarkan dalil syarak tertentu dengan pertimbangan maslahat. Jadi pindah dari satu hukum ke hukum yang lain karena melihat ada maslahatnya. Ini namanya istihsan. Nah, istihsan ini diterima oleh Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i kabarnya beliau tidak menerima istihsan. Kuatir nanti orang terjebak dengan hawa nafsunya. Tapi kalau di Imam Abu Hanifah, kalau ada pertimbangan maslahat di situ, orang bisa melakukan istihsan. Jadi geser ke hukum yang lain. Yang sama-sama sebenarnya dua-duanya ada dalilnya. Tapi lebih milih ke yang kedua, ganti dari yang lama karena melihat ada masalahnya. Biasanya yang dipakai contoh itu misalnya satu ketika Khalifah Umar tidak memotong tangannya pencuri. Padahal harusnya pencuri itu tangannya dipotong. Hukum asalnya kan memang fakto'u. Tapi Khalifah Umar dengan kecerdasan beliau, dengan kapasitas beliau memutuskan satu kasus pencurian dengan tidak potong tangan. Nah, ini kan geser dari ketetapannya Al-Quran dengan pendapatnya Khalifah Umar. Nah, jadi kemudian ketika memang situasinya menuntut begitu, maslahatnya cocok, terus ada maling misalnya di tempat kita. Yang ini kalau pakai hukum Islam dia harus dipotong tangan. Tapi kita milih pendapatnya Khalifah Umar tadi. Karena melihat ada maslahatnya. Nah, ini namanya istihsan. Kasihan ini dia maling ini karena tetangganya pelit semua. Sudah berhari-hari dia tidak makan. Anak-anaknya nangis terus misalnya. Nah ini kan rasanya mungkin kurang bijaksana. Kalau ya memang tindakannya salah. Tapi kalau tiba-tiba dipotong tangan mungkin ke depan maslahatnya kurang. Karena dia tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa menghidupi anak-anaknya lagi misalnya. Terus kita mengikuti pendapatnya Khalifah Umar. Ini namanya istihsan. Nah, ini kalau di Imam Abu Hanifah dijadikan dasar juga untuk istinbat hukum. Kalau di Imam Syafi'i istihsan tidak termasuk. Seperti saya bilang tadi, karena mungkin beliau khawatir nanti orang-orang ngereng-reng sendiri, ngerancang sendiri hukum sesuai keinginannya, kepentingannya, dasar maslahatnya dikira-kira. Kadang-kadang manusia itu kan juga begitu, nyari hilah, nyari trik.
Ya dua-duanya bijaksana dengan pertimbangannya masing-masing. Satu lagi, sumber hukum, dasar hukum yang diterima oleh Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah adalah uruf. Uruf ini tradisi atau sering diartikan adat. Ternyata adat yang positif, yang baik, yang ma'ruf. Kenapa disebut ma'ruf? Ya karena dia sesuatu yang dikenal baik. Nah, itu boleh dilanjutkan. Ya cuma memang syaratnya adat ini ya harus uruf yang sahih, bukan uruf yang fasid. Jadi tradisi yang positif, tradisi yang isinya ngaji, yang isinya sholawatan, yang isinya silaturahim, monggo dilanjutkan, tidak apa-apa. Itu meskipun mungkin dalilnya tidak ketemu, tapi dasarnya uruf, dasarnya adat, asal bukan uruf yang fasid, yang isinya nabrak syarak. Jadi isinya nabrak hukum Islam yang jelas. Nah, itu uruf. Ini bedanya Imam Abu Hanifah dengan imam yang lain tentang dasar istinbat hukum. Jadi selain Al-Quran juga sunnah. Kalau memang belum ketemu dasarnya dari Al-Quran dan sunnah, bisa qaulnya para sahabat. Kalau ternyata tidak ketemu juga, ya boleh menggunakan qiyas. Kalau masih mungkin, ya bisa istihsan. Uruf juga bisa. Kalau tidak nabrak Al-Quran, tidak nabrak sunnah, qaul sahabat. Istihsan juga begitu, asal tidak nabrak dasar-dasar hukum yang lain dan ada pertimbangan maslahat tadi. Oke, ini nanti ahli fikih yang bisa menjelaskan seperti apa porsinya Al-Quran, sunnah, qaul sahabat, qiyas, istihsan. Paling tidak sampai di titik ini semoga teman-teman semua sadar ternyata memfatwakan hukum itu tidak sesederhana kelihatannya. Makanya sedulur-sedulur semua, teman-teman semua ini yo hati-hati kalau memfatwakan sesuatu, apalagi dasarnya hanya copy paste. Apalagi dari tiba-tiba buka Al-Quran terjemahan sendiri, ketemu kata-kata apa, terus disimpulkan sendiri tiba-tiba maksudnya apa. Tidak sesederhana itu. Oke. Jadi termasuk mungkin ada yang hari ini, mana Qurannya, mana sunnahnya. Yo kadang-kadang di Qurannya tidak ada, di sunnahnya tidak ada, tapi dia uruf yang baik. Tapi dia istihsan, ada maslahat yang bisa diambil. Tapi dia dasarnya qiyas, dianalogikan dengan yang setara, yang sama, atau mengikuti qaulnya sahabat. Nah, ternyata tidak sesederhana sekedar melihat terjemahan Al-Quran maupun sunnah. Baik, kita lanjutkan. Ini menurut Imam Abu Hanifah ya, bukan menurut saya. Kadang-kadang kalau saya dengar rekaman di YouTube yang dipotong-potong itu, yang ya pinter yang motong-motong, cuma kesannya seolah-olah seringkali saya itu pinternya luar biasa, bijaksananya luar biasa. Ya teman-teman harus sadar, wong saya itu menyampaikan gagasannya tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh yang mulia. Jadi yang pinter, yang luar biasa itu mereka, bukan saya. Awas keliru nggih yang mendengarkan rekaman khususnya yang dipotong-potong, sehingga kadang-kadang orang tidak tahu bahwa itu sebenarnya bukan kata-kata saya cuma menyampaikan saja tokoh-tokoh besar itu dengan pikiran-pikirannya. Jadi semoga tidak berhenti di saya, teman-teman harus menggali lebih dalam lagi. Seperti saya bilang, ngaji ini kan hanya cuma mancing saja.